Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya coba sharing ya terkait SolidWorks. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi SolidWorks versi 2016. Mungkin kita sharing-sharing aja ya, karena saya juga belum terlalu belum terlalu expert lah dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi SolidWorks ini adalah salah satu aplikasi komputer ID design yang akan memudahkan seorang desainer dalam membuat 3D design ya. Di SolidWorks ini ada 3 halaman kerja. Pertama ada SolidWorks Part, SolidWorks Assembly, sama SolidWorks Drawing. Namun saya merekomendasikan untuk SolidWorks ini digunakan dalam 2 halaman kerja aja ya, Part dan Assembly. Karena untuk drawing sendiri menurut saya lebih enak menggunakan AutoCAD, karena AutoCAD itu banyak sekali fiturnya, banyak sekali alat-alat atau test manajernya itu lebih lengkap gitu ya, fitur manajernya di AutoCAD dibandingkan di SolidWorks untuk drawing. Namun untuk 3D design saya lebih enak pakai SolidWorks. Tiap orang memiliki kreativitasnya masing-masing dan kesukaannya masing-masing. Mungkin kita langsung aja ke SolidWorks Part ya. Jadi teman-teman bisa klik file, lalu klik new. Nah, di sini ada part, assembly, drawing. Kita ke part, lalu klik OK. Nah, kita tunggu dulu. Biasanya sih di SolidWorks itu ada beberapa fitur-fitur ya. Untuk partnya itu ada seperti extrude boss, extrude cut, dan itu yang awal-awal dulu kali ya. Nah, pertama-tama di sini ada menu bar ya, kalau nggak salah. Mungkin bisa koreksi kalau misalkan saya salah. Ada file, nah di file ini ada new, open recent. Open recent itu kita bisa membuka kembali file yang udah kita buka. Lalu ada close, make drawing from part, dan sebagainya. Lalu di edit juga ada segala macam, insert. Nah, biasanya di insert ini adalah salah satu tempat kita dalam membuat 3D design-nya ya. Karena biasanya di taskbar ini nih, di bagian feature kurang lengkap gitu. Jadi kita bisa pindah ke insert, ke features ini. Mungkin langsung aja ke sederhananya, kita ke sketch ya. Nah, di sketch ini adalah halaman awal ketika kita akan membuat 3D ya. Nah, sebelum ke sketch kita tampilkan dulu. Nah, awal-awal itu kita akan ditampilkan dengan 3 plan ya. Ada front plan, lalu ada top plan, lalu ada right plan. Ini adalah 3 sisi ya, karena 3 dimensi kita ada 3 sisi. Sisi depan, sisi samping, dan sisi atas. Nah, untuk memulai sketch biasanya kita diharuskan untuk memilih salah satu plan ya. Contoh kita memilih top plan ya. Kita tinggal klik aja di sini ya, klik kiri. Nah, di sini ada muncul sketch, kita klik aja. Nah, biar nggak mengganggu, mungkin kita hide aja kali ya. Untuk front sama right-nya kita hide. Nah, ini awal-awal kita akan membuat sketch ya. Contoh aja ya. Di sini kan ada beberapa opsi ya. Ada line, center line, midpoint, lalu ada circle, spline, lalu ada rectangle, dan sebagainya. Contoh ya. Contoh kita akan membuat kubus. Kita pilih aja center rectangle. Klik di titik pusat ya. Lalu kita tarik. Nah, kubus itu kan sisinya sama semua ya. Nah, satu hal penting di dalam sketch, kalian perhatikan di sini ada under define ya. Under define itu intinya adalah si sketch sendiri ini
belum memiliki dimensi ya. Jadi kayak suatu sketch yang nggak jelas gitu, ukurannya berapa itu nggak jelas, makanya akan muncul underdefined. Nah, sehingga hal yang terpenting dari sketch sendiri adalah mengubah underdefined menjadi fully defined. Nah, gimana caranya? Setelah kita membuat kotak ini, kita pergi ke smart dimension, lalu kita berikan dimensi ya. Contoh kita membuat kubus 50 kali 50 ya, 50 kali 50. Oh ya, oke bentar. Nah, ketika sketch kita udah berwarna hitam dan di sini muncul fully defined, nah otomatis sketch kita ini udah terdefinisi ya, maksudnya udah jelas gitu bahwa kotak ini itu memiliki sisi 50 kali 50. Nah, 50 ini tuh satuannya apa sih? Nah, agar kita bisa mengetahui bahwa satuan ini itu apa, kita bisa pergi ke option di atas ini ya. Klik option. Lalu kita ke dokumen properties. Di sini ada units ya. Klik aja units. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah ya satuan yang akan kita pakai dalam sketch atau dalam 3D part ini. Secara umum sih saya menggunakan milimeter, gram, second ya, mmgs ini. Kita klik aja, lalu klik OK. Nah, otomatis si 50 ini adalah 50 mili ya. Kalian bisa double klik. Nah, di sini muncul 50 mm. Sehingga semua angka yang tercantum dalam halaman kerja ini dalam satuannya itu adalah milimeter. Oke, kita lanjut dalam membuat kubus. Nah, setelah kita memberikan sisi-sisi ini dan terdefinisi di sini ada fully defined, langkah selanjutnya kita bisa ke features langsung. Nah, di features ini ada beberapa opsi ya, ada extrude, revolve, dan sweep. Nah, kita klik aja extrude boss. Nah, extrude boss ini itu artinya adalah kita memberikan ketebalan ya, ketebalan dari sketsa yang kita buat, karena kan sketsa yang kita buat ini awalnya adalah 2 dimensi ya. Karena kita membuat kubus 50 kali 50, maka kita juga berikan di sini tingginya 50 mili. Lalu kita checklist. Nah, kita hide aja. Oke. Ini udah kebentuk ya kubus. Itu mungkin tutorial dasar ya, dasar sekali yang hal terpenting. Ingat, pertama di sketch yang penting adalah kita membuat sketsa ini dalam bentuk fully defined ya, dalam bentuk fully defined. Nah, oke, mungkin teman-teman ketika klik sketch lalu gambarnya seperti ini, ingin tampilannya menghadap ke kita, teman-teman tinggal klik Ctrl 8. Nah, otomatis sketchnya ini akan menghadap ke user ya. Contoh misal ketika kita lupa geser. Nah, kita tinggal klik Ctrl 8, otomatis sketchnya akan menghadap ke user. Nah, ingat ya, hal yang terpenting adalah fully defined ya dalam sketch. Oke, kita di sketch. Ya, mungkin hal yang dapat saya sampaikan sederhana mungkin ya terkait fully defined dan extrude. Mungkin ini tutorial pertama yang akan saya sharing terkait SolidWorks. Mungkin segitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.